Jeffrey Preston Bezos, lahir tanggal 12 Januari tahun 1964, adalah seorang pengusaha Amerika, pemilik media, investor, dan astronot komersial. Dia adalah pendiri, ketua eksekutif, dan mantan presiden dan CEO Amazon. Dengan kekayaan bersih sebesar 109,3 miliar dolar per Januari tahun 2023, Bezos adalah orang terkaya kelima di dunia dan merupakan orang terkaya dari tahun 2017 hingga 2021 menurut indeks miliarder Bloomberg dan Forbes. Lahir di Albuquerque dan dibesarkan di Houston dan Miami, Bezos lulus dari Universitas Princeton pada tahun 1986. Ia memiliki gelar di bidang teknik elektro dan ilmu komputer. Dia bekerja di Wall Street di berbagai bidang terkait dari tahun 1986 hingga awal 1994. Bezos mendirikan Amazon pada akhir 1994 dalam perjalanan dari New York City ke Seattle. Perusahaan ini dimulai sebagai toko buku online dan sejak itu berkembang ke berbagai produk dan layanan e-commerce lainnya, termasuk streaming video dan audio, komputasi awan, dan kecerdasan buatan. Ini adalah perusahaan penjualan online terbesar di dunia, perusahaan internet terbesar berdasarkan pendapatan, dan penyedia asisten virtual dan layanan infrastruktur cloud terbesar melalui cabang Amazon Web Services. Bezos mendirikan produsen kedirgantaraan dan perusahaan layanan penerbangan luar angkasa suborbital Blue Origin pada tahun 2000. Kendaraan New Shepard milik Blue Origin mencapai luar angkasa pada tahun 2015 dan setelah itu berhasil mendarat kembali di bumi. Dia juga membeli surat kabar besar Amerika The Washington Post pada tahun 2013 seharga $250 juta dan mengelola banyak investasi lainnya melalui perusahaan modal venturanya, Ekspedisi Bezos. Pada September tahun 2021, Bezos mendirikan perusahaan bioteknologi Altos Labs bersama pendiri Mail.ru, Yuri Milner. Miliarder pertama dalam indeks kekayaan Forbes, Bezos dinobatkan sebagai orang terkaya dalam sejarah modern, setelah kekayaan bersihnya meningkat menjadi $150 miliar pada Juli tahun 2018. Pada Agustus tahun 2020, menurut Forbes, dia memiliki kekayaan bersih melebihi $200 miliar. Pada tahun 2020 selama pandemi COVID-19, kekayaannya tumbuh sekitar $24 miliar. Pada tanggal 5 Juli tahun 2021, Bezos mengundurkan diri sebagai CEO dan Presiden Amazon dan dipindahkan ke peran Ketua Eksekutif, Andy Jassy, Kepala Divisi Komputasi Awan Amazon, menggantikan Bezos sebagai CEO dan Presiden Amazon. Pada tanggal 20 Juli tahun 2021, dia terbang ke luar angkasa bersama saudara tirinya, Mark. Penerbangan SUBORBITAL berlangsung selama 10 menit, mencapai ketinggian puncak 66,5 mil, 107,0 km. Pada September tahun 2022, dia menduduki peringkat kedua dalam daftar Forbes 400 orang Amerika terkaya dengan kekayaan bersih $151 miliar. Jeffrey Preston Jorgensen lahir di Albuquerque, New Mexico pada tanggal 12 Januari tahun 1964, putra Jacqueline, Negise, dan Theodore Jorgensen. Pada saat Jeff lahir, ibunya adalah seorang siswa SMA berusia 17 tahun dan ayahnya berusia 19 tahun. Jorgensen adalah seorang Amerika Denmark dan lahir di Chicago dari keluarga baptis. Setelah menyelesaikan sekolah menengah meskipun dalam kondisi yang menantang, Jacqueline menghadiri sekolah malam sambil membawa Jeff sebagai bayi. Jeff bersekolah di sekolah Montessori di Albuquerque, New Mexico ketika dia berumur 2 tahun. Setelah orang tuanya bercerai, ibunya menikah dengan imigran Kuba Miguel, Mike Bezos pada April tahun 1968. Tak lama setelah pernikahan, Mike mengadopsi Jeff yang berusia 4 tahun yang nama keluarganya kemudian diubah secara resmi dari Jorgensen menjadi Bezos. Setelah Mike menerima gelarnya dari University of New Mexico, keluarganya pindah ke Houston, Texas, agar dia dapat mulai bekerja sebagai insinyur di Exxon. Jeff bersekolah di River Oaks Elementary School di Houston dari kelas 4 hingga kelas 6. Kakek dari pihak ibu Jeff adalah Lawrence Preston Gise, Direktur Regional Komisi Energi Atom AS, AEC, di Albuquerque. Lawrence pensiun lebih awal ke peternakan keluarganya di dekat Cotulla,
Texas, tempat Jeff menghabiskan banyak musim panas di masa mudanya. Jeff kemudian membeli peternakan ini dan mengembangkannya dari 25.000 akre, 10.117 hektar, menjadi 300.000 akre, 121.406 hektar. Jeff menunjukkan minat ilmiah dan kemahiran teknologi dan pernah memasang alarm listrik untuk menjaga adik-adiknya keluar dari kamarnya. Keluarganya pindah ke Miami, Florida di mana Jeff bersekolah di Miami Palmetto High School. Ketika Jeff masih di sekolah menengah, dia bekerja di McDonald's sebagai juru masak pesanan singkat selama shift sarapan. Bezos menghadiri Student Science Training Program di University of Florida. Dia adalah pembaca pidato perpisahan SMA, National Merit Scholar, dan pemenang Silver Knight Award pada tahun 1982. Dalam pidato kelulusannya, Bezos mengatakan kepada hadirin bahwa dia memimpikannya hari ketika umat manusia akan menjajah ruang angkasa. Sebuah surat kabar lokal mengutip niatnya untuk mengeluarkan semua orang dari bumi dan melihatnya berubah menjadi taman nasional yang sangat besar. Pada tahun 1986, ia lulus summa cum laude dari Princeton University dengan IPK 4,2 dan gelar Bachelor of Science in Engineering, BSE, di bidang teknik elektro dan ilmu komputer. Dia juga anggota Pi Beta Kappa 38-39. Selama di Princeton, Bezos adalah anggota Quadrangle Club, salah satu dari 11 klub makan Princeton. Selain itu, ia terpilih menjadi Tau Beta Pi dan menjadi Presiden Student for the Exploration and Development of Space, SEDS, cabang Princeton. Setelah Bezos lulus dari perguruan tinggi pada tahun 1986, dia ditawari pekerjaan di Intel, Bell Labs, dan Andersen Consulting. Dia pertama kali bekerja di Vitel, sebuah startup telekomunikasi fintech, di mana dia ditugaskan membangun jaringan untuk perdagangan internasional. Bezos kemudian dipromosikan menjadi kepala pengembangan dan direktur layanan pelanggan. Dia beralih ke industri perbankan ketika menjadi manajer produk di Bankers Trust dari tahun 1988 hingga 1990. Dia kemudian bergabung dengan D.E. Shaw & Co., sebuah hedge fund yang baru dibuat dengan penekanan kuat pada pemodelan matematika pada tahun 1990 hingga 1994. Bezos menjadi orang keempat D.E. wakil presiden senior pada usia 30 tahun. Pada akhir 1993, Bezos membaca bahwa internet tumbuh dengan kecepatan 2.300% per tahun dan memutuskan untuk mendirikan toko buku online. Dia dan istrinya saat itu, Mackenzie Scott, meninggalkan pekerjaan mereka di D.E. Shaw dan mendirikan Amazon di garasi sewaan di Bellevue, Washington pada tanggal 5 Juli tahun 1994, setelah menulis rencana bisnisnya dalam perjalanan lintas negara dari New York City ke Seattle. Dengan Bezos di pucuk pimpinan dan Scott mengambil peran integral dalam operasinya, menulis cek, melacak pembukuan, dan menegosiasikan kontrak pengangkutan pertama perusahaan, fondasi diletakkan agar operasi yang dikelola garasi ini tumbuh secara eksponensial. Sebelum menetap di Seattle, Bezos telah menyelidiki pendirian perusahaannya di reservasi India dekat San Francisco untuk menghindari pembayaran pajak. Bezos awalnya menamai perusahaan barunya Cadabra tetapi kemudian mengubah nama menjadi Amazon setelah Sungai Amazon di Amerika Selatan, sebagian karena nama tersebut dimulai dengan huruf A, yang berada di awal alfabet. Saat itu, daftar situs web disusun berdasarkan abjad, sehingga nama yang diawali dengan A akan muncul lebih cepat saat pelanggan melakukan penelusuran online. Selain itu, dia menganggap Amazon, nama sungai terbesar di dunia, sesuai dengan harapannya untuk menjadi toko buku online terbesar di dunia. Dia menerima sekitar $300.000 dari orang tuanya sebagai investasi di Amazon. Dia memperingatkan banyak investor awal bahwa ada kemungkinan 70% Amazon akan gagal atau bangkrut. Meskipun Amazon awalnya merupakan toko buku online, Bezos selalu berencana untuk memperluas ke produk lain. 3 tahun setelah Bezos mendirikan Amazon, dia membawanya ke publik dengan penawaran umum perdana, IPO, 56, menanggapi laporan kritis dari Fortune dan Barron's. Bezos menyatakan bahwa pertumbuhan internet akan mengalahkan persaingan dari pengecer buku besar seperti Borders dan Barnes dan Noble. Pada tahun 1998,
Bezos melakukan diversifikasi ke penjualan musik dan video online, dan pada akhir tahun ia telah memperluas produk perusahaan untuk memasukkan berbagai barang konsumen lainnya. Bezos menggunakan 54 juta dolar yang dikumpulkan selama penawaran ekuitas perusahaan tahun 1997 untuk membiayai akuisisi agresif pesaing yang lebih kecil. Pada tahun 2000, Bezos meminjam 2 miliar dolar dari bank, karena saldo kasnya turun menjadi hanya 350 juta dolar. Pada tahun 2002, Bezos memimpin Amazon untuk meluncurkan Amazon Web Services, yang mengumpulkan data dari saluran cuaca dan lalu lintas situs web. Pada akhir tahun 2002, pengeluaran yang cepat dari Amazon menyebabkan kesulitan keuangan ketika pendapatan mengalami stagnasi. Setelah perusahaan hampir bangkrut, dia menutup pusat distribusi dan memberhentikan 14% tenaga kerja Amazon. Pada tahun 2003, Amazon pulih dari ketidakstabilan keuangan dan menghasilkan keuntungan sebesar 400 juta dolar. Pada November tahun 2007, Bezos meluncurkan Amazon Kindle. Menurut profil Time 2008, Bezos ingin membuat perangkat yang memungkinkan keadaan aliran dalam membaca yang mirip dengan pengalaman video game. Pada 2013, Bezos mendapatkan kontrak senilai 600 juta dolar dengan Central Intelligence Agency, CIA, atas nama Amazon Web Services. Pada bulan Oktober tahun itu, Amazon diakui sebagai pengecer belanja online terbesar di dunia. Pada Mei tahun 2016, Bezos menjual sedikit lebih dari 1 juta saham kepemilikannya di perusahaan tersebut seharga 671 juta dolar, jumlah terbesar yang pernah dia kumpulkan dari penjualan beberapa saham Amazon miliknya. Pada tanggal 4 Agustus tahun 2016, Bezos menjual 1 juta lagi sahamnya seharga 756,7 juta dolar. Setahun kemudian, Bezos mempekerjakan 130.000 karyawan baru ketika dia meningkatkan perekrutan di pusat distribusi perusahaan. Pada tanggal 19 Januari tahun 2018, kepemilikan sahamnya di Amazon naik sedikit di atas 109 miliar dolar. Berbulan-bulan kemudian dia mulai menjual saham untuk mengumpulkan uang bagi perusahaan lain, khususnya Blue Origin. Pada tanggal 29 Januari tahun 2018, dia tampil di iklan Super Bowl Amazon. Pada tanggal 1 Februari tahun 2018, Amazon melaporkan laba tertingginya dengan pendapatan triwulan sebesar 2 miliar dolar. Karena pertumbuhan Alibaba di China, Bezos sering menyatakan minatnya untuk memperluas Amazon ke India. Pada tanggal 27 Juli tahun 2017, Bezos sesaat menjadi orang terkaya di dunia mengalahkan salah satu pendiri Microsoft, Bill Gates, ketika perkiraan kekayaan bersihnya meningkat menjadi lebih dari 90 miliar dolar. Kekayaannya melampaui 100 miliar dolar untuk pertama kalinya pada tanggal 24 November tahun 2017, dan dia secara resmi ditetapkan sebagai orang terkaya di dunia oleh Forbes pada tanggal 6 Maret tahun 2018, dengan kekayaan bersih 112 miliar dolar. Bezos menerima medali Bicentennial James Smithson pada tanggal 14 Juni tahun 2016, untuk karyanya dengan Amazon. Pada Maret tahun 2018, Bezos mengirim Amit Agarwal, wakil presiden senior global Amazon, ke India dengan dana 5,5 miliar dolar untuk melokalkan operasi di seluruh rute rantai pasokan perusahaan. Di akhir bulan, Presiden AS Donald Trump menuduh Amazon dan Bezos, khususnya atas penghindaran pajak penjualan, penyalahgunaan rute pos, dan praktik bisnis anti persaingan. Harga saham Amazon turun 9% sebagai tanggapan atas komentar negatif Presiden. Ini mengurangi kekayaan pribadi Bezos sebesar 10,7 miliar dolar. Beberapa minggu kemudian, Bezos mendapatkan kembali kerugiannya ketika laporan akademik dari Universitas Stanford menunjukkan bahwa Trump tidak dapat berbuat banyak untuk mengatur Amazon dengan cara yang berarti. Selama Juli tahun 2018, sejumlah anggota Kongres AS meminta Bezos untuk merinci aplikasi perangkat lunak pengenalan wajah Amazon, Rekognition. Bezos pada tanggal 25 Oktober tahun 2017, dalam kunjungannya ke Pangkalan Angkatan Udara Los Angeles. Kritik terhadap praktik bisnis Amazon berlanjut pada September tahun 2018 ketika Senator Bernie Sanders memperkenalkan Undang-Undang Stop Bad Employers by Zeroing Out Subsidies, Stop Bezos, dan menuduh Amazon menerima kesejahteraan perusahaan.
Ini menyusul pengungkapan oleh kelompok nirlaba New Food Economy yang menemukan bahwa sepertiga pekerja Amazon di Arizona, dan 1/10 pekerja Amazon di Pennsylvania dan Ohio, bergantung pada kupon makanan. Saat bersiap untuk memperkenalkan RUU tersebut, Sanders berpendapat, daripada mencoba menjelajahi Mars atau pergi ke bulan, bagaimana dengan Jeff Bezos membayar pekerjanya dengan upah layak? Dia kemudian berkata, Bezos dapat memainkan peran yang mendalam. Jika dia berkata hari ini, tidak seorang pun yang bekerja di Amazon akan menerima kurang dari upah layak, itu akan mengirimkan pesan ke setiap perusahaan di Amerika. Upaya Sanders mendapat tanggapan dari Amazon yang menunjuk pada 130.000 pekerjaan yang diciptakannya pada 2017 dan menyebut angka $28.446 untuk gaji rata-ratanya, menyesatkan, karena termasuk pekerja paruh waktu. Namun, Sanders membantah bahwa perusahaan yang menjadi sasaran proposalnya telah meningkatkan fokus pada pekerja paruh waktu untuk menghindari kewajiban tunjangan. Pada tanggal 2 Oktober tahun 2018, Bezos mengumumkan kenaikan gaji di seluruh perusahaan, yang disambut tepuk tangan Sanders. Para pekerja Amerika yang dibayar dengan upah minimum dinaikkan menjadi $15 per jam. Sebuah keputusan yang ditafsirkan sebagai dukungan untuk gerakan berjuang demi $15. Pada Februari tahun 2021, Bezos mengumumkan bahwa pada kuartal ketiga 2021 dia akan mundur dari perannya sebagai CEO Amazon menjadi ketua eksekutif Dewan Amazon. Dia digantikan sebagai CEO oleh Andy Jassy. Pada tanggal 2 Februari tahun 2021, Bezos mengirimkan email kepada semua karyawan Amazon, memberitahu mereka bahwa transisi akan memberinya waktu dan energi yang dia butuhkan untuk fokus pada dana hari 1, dana bumi Bezos, Blue Origin, The Washington Post, dan hasratnya lainnya. Bezos dan Rob Meyerson, kelima dari kiri, mengajak Deputi Administrator NASA Lori Garver, keempat dari kiri, tur kapsul awak Blue Origin pada 2011. Pada bulan September tahun 2000, Bezos mendirikan Blue Origin, sebuah startup penerbangan luar angkasa manusia. Bezos telah lama menyatakan ketertarikannya pada perjalanan luar angkasa dan perkembangan kehidupan manusia di tata surya. Pidato kelulusan SMA tahun 1982-nya ditindaklanjuti dengan wawancara Miami Herald di mana dia menyatakan minatnya untuk membangun dan mengembangkan hotel, taman hiburan, dan koloni untuk manusia yang berada di orbit. Bezos yang berusia 18 tahun menyatakan bahwa dia ingin melestarikan bumi dari penggunaan berlebihan melalui penipisan sumber daya. Rob Meyerson memimpin Blue Origin dari 2003 hingga 2017 dan menjabat sebagai presiden pertamanya. Setelah pendiriannya, Blue Origin mempertahankan profil rendah hingga tahun 2006 ketika membeli sebidang tanah yang luas di Texas Barat untuk fasilitas peluncuran dan pengujian. Setelah perusahaan mendapatkan perhatian publik pada akhir tahun 2000-an, Bezos juga menunjukkan minatnya untuk mengurangi biaya perjalanan ruang angkasa bagi manusia sementara juga meningkatkan keamanan perjalanan luar angkasa. Pada bulan September tahun 2011, salah satu kendaraan prototipe tak berawak perusahaan jatuh selama uji terbang jarak pendek. Meskipun kecelakaan itu dipandang sebagai kemunduran, outlet berita mencatat seberapa jauh perusahaan telah berkembang dari pendiriannya hingga saat ini dalam memajukan penerbangan luar angkasa. Setelah kecelakaan itu, Bezos secara tahayul mengenakan sepatu bot Texas Cowboy, keberuntungan, untuk semua peluncuran roket. Pada Mei tahun 2013, Bezos bertemu dengan Richard Branson, ketua Virgin Galactic, untuk membahas peluang dan strategi penerbangan luar angkasa komersial. Dia telah dibandingkan dengan Branson dan Elon Musk karena ketiganya adalah miliarder yang memprioritaskan penerbangan luar angkasa di antara kepentingan bisnis mereka. Pada 2015, Bezos mengumumkan bahwa kendaraan peluncuran orbit baru sedang dikembangkan dan akan melakukan penerbangan pertamanya pada akhir 2010-an. Kemudian pada bulan November, kendaraan luar angkasa New Shepard dari Blue Origin berhasil meroket ke luar angkasa dan mencapai ketinggian uji yang direncanakan 329.839 kaki, 100,5 km, sebelum melakukan pendaratan vertikal kembali di lokasi peluncuran di Texas Barat. Pada 2016, Bezos mengizinkan jurnalis terpilih untuk mengunjungi, berkeliling, dan memotret fasilitasnya.
Dia telah berulang kali menyerukan peningkatan energi antar ruang dan manufaktur industri untuk mengurangi biaya negatif yang terkait dengan polusi terkait bisnis. Pada bulan Desember tahun 2017, New Shepard berhasil menerbangkan dan mendaratkan penumpang palsu, mengubah dan mendorong tanggal mulai perjalanan luar angkasa manusia hingga akhir 2018. Untuk melaksanakan program ini, Blue Origin membuat 6 kendaraan untuk mendukung semua fase pengujian dan operasi, tanpa penumpang penerbangan uji, penerbangan dengan penumpang uji, dan operasi mingguan penumpang komersial. Sejak 2016, Bezos telah berbicara lebih bebas tentang harapannya untuk menjajah tata surya, dan telah menjual saham Amazon senilai $1 miliar setiap tahun untuk memanfaatkan Blue Origin dalam upaya mendukung upaya ini. Pada Mei tahun 2018, Bezos menyatakan bahwa tujuan utama Blue Origin adalah melestarikan sumber daya alam bumi dengan menjadikan spesies manusia multiplanet. Dia mengumumkan bahwa New Shepard akan mulai mengangkut manusia ke ruang suborbital pada November tahun 2018. Pada Juli tahun 2018, diumumkan bahwa Bezos telah menetapkan harga tiket penerbangan luar angkasa komersial dari $200.000 hingga $300.000 per orang. Pada tanggal 20 Juli tahun 2021, dia meluncurkan misi NS-16 bersama saudara tirinya Mark Bezos, Wally Fang, dan Oliver Daemen. Dia meluncurkan 9 hari setelah Richard Branson meluncurkan misi The Virgin Galactic Unity 22. Pada tanggal 5 Agustus tahun 2013, Bezos mengumumkan pembelian The Washington Post senilai $250 juta tunai, atas saran temannya, Don Graham. Untuk melaksanakan penjualan, dia mendirikan perseroan terbatas Nash Holdings untuk dijadikan sebagai perusahaan induk di mana dia akan memiliki surat kabar tersebut. Penjualan ditutup pada tanggal 1 Oktober tahun 2013, dan Nash Holdings mengambil kendali. Pada bulan Maret tahun 2014, Bezos membuat perubahan signifikan pertamanya di The Washington Post dan mencabut paywall online untuk pelanggan sejumlah surat kabar lokal AS di Texas, Hawaii, dan Minnesota. Pada Januari tahun 2016, Bezos mulai mengubah surat kabar sebagai perusahaan media dan teknologi dengan merekonstruksi media digital, platform seluler, dan perangkat lunak analisisnya. Setelah lonjakan pembaca online pada 2016, surat kabar itu menguntungkan untuk pertama kalinya sejak Bezos melakukan pembelian pada 2013. Bezos melakukan investasi pribadi melalui kendaraan modal Venturanya, Ekspedisi Bezos. Dia adalah salah satu pemegang saham pertama di Google, ketika dia menginvestasikan $250.000 pada tahun 1998. Investasi $250.000 itu menghasilkan 3,3 juta lembar saham Google, bernilai sekitar $3,1 miliar pada tahun 2017. Dia juga berinvestasi di Unity Biotechnology, sebuah firma riset perpanjangan hidup yang berharap untuk memperlambat atau menghentikan proses penuaan. Bezos terlibat dalam sektor kesehatan, yang meliputi investasi di Unity Biotechnology, GRAIL, Juno Therapeutics, dan Zodok. Pada Januari tahun 2018, sebuah pengumuman dibuat mengenai peran Bezos dalam perusahaan perawatan kesehatan baru yang tidak disebutkan namanya. Usaha ini, yang kemudian diberi nama Heaven, diharapkan menjadi kemitraan antara Amazon, JP Morgan, dan Berkshire Hathaway. Bezos juga mendukung upaya filantropi melalui donasi langsung dan proyek nirlaba yang didanai oleh Ekspedisi Bezos. Bezos menggunakan Ekspedisi Bezos untuk mendanai beberapa proyek filantropis, termasuk Pusat Inovasi di Museum Sejarah dan Industri Seattle dan Pusat Dinamika Sirkuit Saraf Bezos di Princeton Neuroscience Institute. Pada 2013, Ekspedisi Bezos mendanai pemulihan 2 mesin roket Dine F-1 tahap pertama Saturn V dari dasar Samudra Atlantik. Mereka secara positif diidentifikasi sebagai bagian dari tahap S-1C misi Apollo 11 dari Juli tahun 1969. Mesin saat ini dipajang di Museum Penerbangan Seattle. Pada September tahun 2021, Bezos mendirikan Altos Labs bersama pendiri Mail.ru, Yuri Milner. Altos Labs adalah perusahaan bioteknologi yang didanai dengan murah hati yang didedikasikan untuk memanfaatkan pemrograman ulang seluler untuk mengembangkan terapi umur panjang.
Perusahaan telah merekrut ilmuwan terkemuka seperti Juan Carlos Ispisua Belmonte, dikenal bekerja pada peremajaan melalui pemrograman ulang, Steve Horvath, dikenal bekerja dalam jam penuaan epigenetik, dan Shinya Yamanaka, penemu pemenang hadiah Nobel pemrograman ulang seluler dalam sel mamalia. Perusahaan meninggalkan mode siluman dan diluncurkan pada tanggal 19 Januari tahun 2022, dengan modal awal $3 miliar dan tim eksekutif yang dipimpin oleh Hal Barron. Jurnalis Nellie Bowles dari The New York Times menggambarkan persona dan kepribadian publik Bezos sebagai titan korporat yang brilian namun misterius dan berdarah dingin. Selama tahun 1990-an, Bezos mendapatkan reputasi karena tanpa henti mendorong Amazon ke depan, seringkali dengan mengorbankan amal publik dan kesejahteraan sosial. Wartawan Mark O'Connell mengkritik fokus pelanggan Bezos yang tanpa henti sebagai sangat kecil dalam hal dampaknya terhadap kemanusiaan secara keseluruhan. Seorang teknolog sentimen yang disetujui oleh Tim O'Reilly, praktik bisnisnya memproyeksikan citra publik tentang kehati-hatian dan kekikiran dengan kekayaannya sendiri dan kekayaan Amazon. Bezos adalah seorang multimiliarder yang mengendarai Honda Accord 1996. Sepanjang awal 2000-an, dia dianggap culun atau kutu buku. Bezos dilihat oleh beberapa orang sebagai sesuatu yang kuantitatif dan berdasarkan data. Persepsi ini dirinci oleh Alan Deutschman, yang menggambarkannya sebagai berbicara dalam daftar, dan menyebutkan kriteria dalam urutan kepentingan untuk setiap keputusan yang dia buat. Akun tertentu dari kepribadiannya telah menarik kontroversi dan perhatian publik. Khususnya, jurnalis Brad Stone menulis sebuah buku yang menggambarkan Bezos sebagai bos yang menuntut serta sangat kompetitif, dan berpendapat bahwa Bezos mungkin bertaruh terbesar di internet daripada orang lain. Bezos telah dicirikan sebagai CEO oportunistik terkenal yang beroperasi dengan sedikit perhatian terhadap hambatan dan eksternalitas. Selama awal 2010-an, Bezos memantapkan reputasinya untuk praktik bisnis yang agresif, dan citra publiknya mulai bergeser. Bezos mulai mengenakan pakaian yang disesuaikan, dia berlatih beban, menjalani diet teratur, dan mulai membelanjakan uangnya dengan bebas. Transformasi fisiknya telah dibandingkan dengan transformasi Amazon, dia sering disebut sebagai metonim perusahaan. Penampilan fisiknya meningkatkan persepsi publik tentang dia sebagai sosok yang dominan secara simbolis dalam bisnis dan budaya populer, di mana dia diparodikan sebagai penjahat super yang giat. Sejak 2017, dia diperankan oleh Kyle Mooney dan Steve Carell di Saturday Night Live, biasanya sebagai sosok yang meremehkan dan mendominasi. Pada Mei tahun 2014, Konfederasi Serikat Buruh Internasional menyebut Bezos sebagai bos terburuk dunia, dengan sekretaris jenderalnya Sharon Burrow mengatakan, dia percaya bahwa pekerjaan dan kehidupan rumah tangga saling berhubungan, saling memberi informasi dan mengkalibrasi. Wartawan Walt Mossberg menjuluki gagasan bahwa seseorang yang tidak dapat mentolerir kritik atau kritik tidak boleh melakukan sesuatu yang baru atau menarik, prinsip Bezos. Bezos tidak menjadwalkan rapat di pagi hari dan menerapkan aturan 2 pizza, preferensi bahwa rapat cukup kecil untuk 2 pizza untuk memberi makan semua orang di ruang rapat. Saat mewawancarai kandidat untuk pekerjaan di Amazon, dia telah menyatakan bahwa dia mempertimbangkan 3 pertanyaan, dapatkah dia mengagumi orang tersebut, dapatkah orang tersebut meningkatkan standar umum, dan dalam keadaan apa orang tersebut dapat menjadi teladan. Dia bertemu dengan investor Amazon dengan total hanya 6 jam setahun. Alih-alih menggunakan slide presentasi, Bezos membutuhkan karyawan tingkat tinggi untuk menyajikan informasi dengan narasi 6 halaman. Mulai tahun 1998, Bezos menerbitkan surat tahunan untuk pemegang saham Amazon di mana dia sering mengacu pada 5 prinsip, fokus pada pelanggan bukan pesaing, mengambil risiko untuk kepemimpinan pasar, memfasilitasi moral staff, membangun budaya perusahaan, dan memberdayakan orang. Bezos mempertahankan alamat email jeff@amazon.com sebagai outlet bagi pelanggan untuk menghubungi dia dan perusahaan. Meskipun dia tidak menanggapi email tersebut, dia meneruskan beberapa email dengan tanda tanya di baris subjek ke eksekutif yang mencoba untuk mengatasi masalah tersebut.
Bezos mengutip Jeff Immelt, dari New Enterprise Associates, Warren Buffett, dari Berkshire Hathaway, Jamie Dimon, dari JP Morgan Chase, dan Bob Iger, dari Walt Disney, sebagai pengaruh besar pada gaya kepemimpinannya. Pada tahun 1999, Bezos menerima penghargaan besar pertamanya ketika Time menamainya Person of the Year. Pada tahun 2008, dia dipilih oleh US News dan World Report sebagai salah satu pemimpin terbaik Amerika. Bezos dianugerahi gelar Doktor Kehormatan dalam Sains dan Teknologi dari Universitas Carnegie Mellon pada 2008. Pada 2011, The Economist memberi Bezos dan Greg Zeher penghargaan inovasi untuk Amazon Kindle. Pada 2012, Bezos dinobatkan sebagai Business Person of the Year oleh Fortune. Dia juga anggota Bilderberg Group dan menghadiri konferensi Bilderberg 2011 di St. Moritz, Swiss, dan konferensi 2013 di Watford, Hertfordshire, Inggris. Dia adalah anggota Komite Eksekutif The Business Council untuk tahun 2011 dan 2012. Tahun 2014 sampai tahun 2018, dia dinobatkan sebagai CEO dengan kinerja terbaik di dunia oleh Harvard Business Review. Dia juga masuk dalam daftar 50 pemimpin besar dunia versi Fortune selama 3 tahun berturut-turut, memuncaki daftar tersebut pada tahun 2015. Pada bulan September tahun 2016, Bezos menerima hadiah $250.000 untuk memenangkan Heinlein Prize for Advances in Space Commercialization, yang disumbangkannya kepada siswa untuk eksplorasi dan pengembangan luar angkasa. Pada Februari tahun 2018, Bezos terpilih menjadi National Academy of Engineering untuk kepemimpinan dan inovasi dalam eksplorasi ruang angkasa, sistem otonom, dan membangun jalur komersial untuk penerbangan luar angkasa manusia. Pada Maret tahun 2018, di jamuan makan malam tahunan Explorer Club, dia dianugerahi Buzz Aldrin Space Exploration Award sebagai pengakuan atas karyanya dengan Blue Origin. Ia menerima penghargaan Axel Springer 2018 Jerman untuk inovasi bisnis dan tanggung jawab sosial. Majalah Time menamainya sebagai salah satu dari 100 orang paling berpengaruh di dunia pada 5 kesempatan terpisah antara 2008 dan 2018. Bezos pertama kali menjadi jutawan pada 1997 setelah mengumpulkan $54 juta melalui penawaran umum perdana, IPO, Amazon. Dia pertama kali dimasukkan dalam daftar miliarder dunia Forbes pada tahun 1999 dengan kekayaan bersih terdaftar sebesar $10,1 miliar. Kekayaan bersihnya turun menjadi $6,1 miliar setahun kemudian, turun 40,5%. Kekayaannya semakin anjlok di tahun berikutnya, turun 66,6% menjadi $2,0 miliar. Dia kehilangan $500 juta pada tahun berikutnya, yang membuat kekayaan bersihnya turun menjadi $1,5 miliar. Tahun berikutnya, kekayaan bersihnya meningkat 66,66% menjadi $2,5 miliar. Dari tahun 2005 hingga 2007, dia melipat gandakan kekayaan bersihnya menjadi $8,7 miliar. Setelah krisis keuangan dan resesi ekonomi yang berhasil, kekayaan bersihnya turun menjadi $6,8 miliar, turun 17,7%. Kekayaannya naik 85,2% pada tahun 2010, menyisakan $12,6 miliar. Peningkatan persentase ini membawanya ke posisi ke-43 di peringkat dari peringkat ke-68. Setelah beredar desas-desus bahwa Amazon sedang mengembangkan smartphone, kekayaan bersih Bezos naik menjadi $30,5 miliar pada tahun 2014. Setahun kemudian, Bezos masuk 10 besar ketika dia meningkatkan kekayaan bersihnya menjadi total $50,3 miliar. Bezos naik menjadi orang terkaya kelima di dunia beberapa jam sebelum pasar tutup, dia memperoleh $7 miliar dalam 1 jam. Pada saat daftar Forbes dihitung pada Maret tahun 2016, kekayaan bersihnya tercatat sebesar $45,2 miliar. Namun, hanya beberapa bulan kemudian di bulan Oktober tahun 2016, kekayaannya meningkat sebesar $16,2 miliar menjadi $66,5 miliar, secara tidak resmi menempatkannya sebagai orang terkaya ketiga di dunia setelah Warren Buffett.
Setelah lonjakan harga saham Amazon secara sporadis, pada Juli tahun 2017 ia sempat menggeser salah satu pendiri Microsoft, Bill Gates, sebagai orang terkaya di dunia. Kekayaan bersih Jeff Bezos dari 1999 hingga 2018 menurut perkiraan majalah Forbes, dalam nominal dolar AS. Kekayaan bersihnya dihitung dalam miliaran pada bulan Maret setiap tahun. Bezos akan terus mengungguli Gates secara sporadis sepanjang bulan Oktober tahun 2017 setelah harga saham Amazon berfluktuasi. Kekayaan bersihnya melampaui 100 miliar dolar untuk pertama kalinya pada tanggal 24 November tahun 2017, setelah harga saham Amazon naik lebih dari 2,5%. Ketika daftar tahun 2017 dikeluarkan, kekayaan bersih Bezos tercatat sebesar 72,8 miliar dolar, bertambah 27,6 miliar dolar dari tahun sebelumnya. Bezos secara resmi menduduki peringkat sebagai orang terkaya ketiga di dunia, naik dari posisi kelima pada tahun 2016. Pertumbuhan kekayaannya yang pesat dari tahun 2016 hingga 2017 memicu berbagai penilaian tentang berapa banyak uang yang diperoleh Bezos dalam skala waktu yang terkendali dan berkurang. Pada tanggal 10 Oktober tahun 2017, dia menghasilkan sekitar 6,24 miliar dolar dalam 5 menit, sedikit kurang dari produk domestik bruto tahunan Kirgistan. Pada tanggal 6 Maret tahun 2018, Bezos dinobatkan sebagai orang terkaya di dunia dengan kekayaan bersih terdaftar sebesar 112 miliar dolar. Dia menggeser Bill Gates, 90 miliar dolar, yang memiliki 6 miliar dolar di depan Warren Buffett, 84 miliar dolar, peringkat ketiga. Dia dianggap sebagai centi miliarder terdaftar pertama, tidak disesuaikan dengan inflasi. Kekayaannya, pada periode tahun 2017 sampai 18, setara dengan 2,7 juta orang Amerika. Kekayaan bersih Bezos meningkat sebesar 33,6 miliar dolar dari Januari tahun 2017 hingga Januari tahun 2018. Peningkatan ini melampaui perkembangan ekonomi, dalam PDB, lebih dari 96 negara di seluruh dunia. Selama tanggal 9 Maret Bezos memperoleh 230.000 dolar setiap 60 detik. Motley Fool memperkirakan bahwa jika Bezos tidak menjual satu pun sahamnya dari penawaran umum aslinya pada tahun 1997, kekayaan bersihnya akan mencapai 181 miliar dolar pada tahun 2018. Menurut Quartz, kekayaan bersihnya sebesar 150 miliar dolar pada Juli tahun 2018 sudah cukup untuk membeli seluruh pasar saham Nigeria, Hongaria, Mesir, Luxembourg, dan Iran. Menyusul laporan oleh Quartz, pekerja Amazon di Polandia, Jerman, dan Spanyol berpartisipasi dalam demonstrasi dan pemogokan buruh untuk menarik perhatian atas kekayaannya yang terus meningkat dan kurangnya kompensasi, hak buruh, dan kondisi kerja yang memuaskan dari para pekerja Amazon terpilih. Pada tanggal 17 Juli tahun 2018, dia dinobatkan sebagai orang terkaya dalam sejarah modern oleh Bloomberg Billionaires Index. Pada 2019, kekayaan Bezos berkurang akibat perceraian dengan istrinya Mackenzie Bezos. Menurut Forbes, seandainya hukum umum negara bagian Washington menerapkan perceraian mereka tanpa perjanjian pranikah, kekayaan Bezos bisa saja dibagi secara adil dengan mantan istrinya. Namun, dia akhirnya menerima 25% saham Amazon Bezos, senilai sekitar 36 miliar dolar, menjadikannya wanita terkaya ketiga di dunia. Bezos mempertahankan minatnya pada The Washington Post dan Blue Origin, serta kontrol suara atas saham yang diterima mantan istrinya. Pada Juni tahun 2019, Bezos membeli 3 apartemen bersebelahan yang menghadap ke Madison Square Park di Manhattan, termasuk penthouse, dengan total gabungan sebesar 80 juta dolar, menjadikannya salah satu pembelian real estate termahal di New York City pada 2019. Bezos juga telah membeli 3 apartemen bersebelahan di 25 Central Park West di Manhattan seharga 7,65 juta dolar pada tahun 1999. Dia membeli unit keempat di gedung itu seharga 5,3 juta dolar pada tahun 2012. Pada Februari tahun 2020, Bezos membeli Warner Estate dari David Geffen seharga 165 juta dolar, harga rekor yang dibayarkan untuk sebuah tempat tinggal di daerah Los Angeles.
Rekor harga tertinggi sebelumnya sebesar $150 juta dibayarkan oleh Lachlan Murdoch untuk Chartwell Mansion. Selama pandemi COVID-19, dilaporkan bahwa kekayaan Bezos telah tumbuh sebesar $24 miliar, mengutip lonjakan permintaan dari rumah tangga yang berbelanja di Amazon. Dia semakin memperluas kepemilikan tempat tinggalnya pada Februari tahun 2022, membeli apartemen senilai $16,13 juta di kondominium butik 24 lantai, terletak di seberang Madison Square Park di lingkungan Flatiron, di mana dia sudah memiliki semua unit di lantai atas. Bezos adalah pemilik Y721, super yacht mewah yang diperkirakan menelan biaya lebih dari $500 juta. Setelah dibangun, itu akan menjadi kapal pesiar terbesar di dunia. Bezos dikenal karena menciptakan lingkungan permusuhan di Amazon, serta menghina dan melecehkan karyawannya secara verbal. Seperti yang diungkapkan jurnalis Brad Stone dalam bukunya The Everything Store, Bezos mengeluarkan komentar kepada karyawannya seperti, "Maaf, apakah saya meminum pil bodoh saya hari ini? Apakah Anda malas atau tidak kompeten? Dan, mengapa kamu menghancurkan hidupku?" Selain itu, Bezos dilaporkan mengadu tim Amazon satu sama lain, dan pernah menolak memberikan tiket bus kota kepada karyawan Amazon untuk mencegah mereka meninggalkan kantor. Sepanjang tahun-tahun awal kepemilikan The Washington Post, Bezos dituduh memiliki potensi konflik kepentingan dengan surat kabar tersebut. Bezos dan Dewan Redaksi Surat Kabar telah menolak tuduhan bahwa dia secara tidak adil mengontrol isi surat kabar dan Bezos mempertahankan independensi surat kabar tersebut. Perlakuan Bezos terhadap karyawan di Washington Post juga menarik perhatian. Pada 2013, lebih dari 400 karyawan Washington Post menulis surat terbuka kepada Bezos yang mengkritik rendahnya gaji dan tunjangan bagi karyawannya. Surat itu menuntut upah yang adil, tunjangan yang adil untuk pensiun, cuti keluarga dan perawatan kesehatan, dan keamanan kerja yang adil. Pada Januari tahun 2019, Bezos dan istrinya Mackenzie Scott merilis pernyataan bersama yang mengungkapkan bahwa mereka akan bercerai setelah 25 tahun bersama. Selanjutnya National Enquirer mengungkapkan bahwa Bezos berselingkuh dengan kepribadian media Lauren Sanchez. Perselingkuhan dengan Sanchez telah berlangsung selama berbulan-bulan. Belakangan Bezos menerbitkan esai online pada tanggal 7 Februari tahun 2019, di mana dia menuduh pemilik American Media, Inc. Packer, pemerasan dan pemerasan, karena mengancam akan mempublikasikan foto-foto mesra Bezos dan kekasihnya saat ini, Lauren Sanchez. Jika dia tidak menghentikan penyelidikannya tentang bagaimana pesan teks dan foto lainnya telah bocor ke National Enquirer. Laporan media menuduh saudara laki-laki Sanchez, Michael, sebagai sumber foto yang diperoleh National Enquirer, namun Bezos berspekulasi bahwa itu mungkin adalah pemerintah Arab Saudi. Pada tahun 1992, Bezos bekerja untuk The Show di Manhattan ketika dia bertemu dengan novelis Mackenzie Tuttle, yang merupakan rekan peneliti di perusahaan tersebut. Pasangan itu menikah setahun kemudian. Pada tahun 1994, mereka pindah ke seluruh negeri ke Seattle, Washington, tempat Bezos mendirikan Amazon. Bezos dan mantan istrinya Mackenzie adalah orang tua dari 4 anak, 3 putra dan 1 putri yang diadopsi dari Tiongkok. Bezos dan Mackenzie belum mengungkapkan status agama mereka. Catatan publik, sejarah keluarga, dan detail biografi menunjukkan bahwa keduanya dibesarkan di bawah suatu bentuk kekristenan. Pada bulan Maret tahun 2003, Bezos menjadi penumpang di sebuah helikopter yang jatuh di Texas Barat saat mensurvei tanah untuk membeli Blue Origin. 3 penumpang lainnya di helikopter itu adalah pilot Charles Chater Bella, pengacara Amazon Elizabeth Corral, dan peternak lokal T. Holland. Semua selamat. Bezos hanya mengalami luka ringan dan keluar dari rumah sakit setempat pada hari yang sama. Bezos memerankan seorang pejabat Starfleet di film 2016 Star Trek Beyond, dan bergabung dengan para pemain dan kru di pemutaran Comic-Con San Diego. Dia telah melobi Paramount untuk peran Alexa dan minat pribadi, profesionalnya dalam pengenalan suara. Satu kalimatnya terdiri dari tanggapan terhadap alien yang sedang kesusahan, bicaralah secara normal. Dalam diskusi awalnya tentang proyek yang menjadi Alexa dengan penasihat teknisnya Greg Hart pada 2011, Bezos mengatakan kepadanya bahwa tujuannya adalah untuk menciptakan komputer Star Trek. Perusahaan keluarga Bezos,
Zefram LLC, dinamai dari Zefram Cochrane, karakter dari Star Trek. Pada tanggal 9 Januari tahun 2019, Bezos dan Mackenzie mengumumkan di Twitter niat mereka untuk bercerai setelah lama berpisah. Saham Amazon pasangan dan Mackenzie mendapatkan 25% sisanya, $35,6 miliar di saham Amazon. Namun, Bezos akan mempertahankan semua hak suara pasangan itu. Perdana Menteri India Narendra Modi memberikan USIBC Global Leadership Award kepada Bezos di Washington, D.C. pada tanggal 7 Juni tahun 2016. Menurut catatan keuangan kampanye publik, Bezos mendukung kampanye pemilihan Patty Murray dan Maria Cantwell, dua senator Demokrat AS dari Washington. Dia juga mendukung perwakilan Demokrat AS John Conyers, serta Patrick Leahy dan Republikan Spencer Abraham, senator AS yang bertugas di komite yang menangani masalah terkait internet. Jeff Bezos dan Mackenzie Bezos telah mendukung legalisasi pernikahan sesama jenis, dan pada tahun 2012 menyumbangkan $2,5 juta kepada Washington United for Mariage, sebuah kelompok yang mendukung pemungutan suara ya pada Washington Referendum 74, yang menegaskan undang-undang pernikahan sesama jenis yang diberlakukan di negara bagian tersebut. Bezos menyumbangkan $100.000 untuk gerakan melawan pajak pendapatan negara bagian Washington pada tahun 2010 untuk penghasil tertinggi. Pada 2012, dia menyumbang ke Komite Aksi Politik, PAC, Amazon, yang telah memberikan masing-masing $56.000 dan $74.500 kepada Demokrat dan Republik. Setelah pemilihan presiden 2016, Bezos diundang untuk bergabung dengan Dewan Penasihat Inovasi Pertahanan Donald Trump, sebuah dewan penasehat untuk meningkatkan teknologi yang digunakan oleh Departemen Pertahanan. Trump telah berulang kali menyerang Bezos melalui Twitter, menuduh Bezos menghindari pajak perusahaan, mendapatkan pengaruh politik yang tidak semestinya, dan merusak kepresidenannya dengan menyebarkan berita palsu. Pada tahun 2014, Amazon memenangkan tawaran kontrak komputasi awan dengan Chia senilai $600 juta. Kontrak tahun 2018 senilai $10 miliar yang dikenal sebagai Proyek Infrastruktur Pertahanan Perusahaan Bersama, JEDI, kali ini dengan Pentagon, diduga ditulis dengan cara yang menguntungkan Amazon. Kontroversi mengenai hal ini muncul ketika Jenderal James Mattis menerima undangan tur markas dari Bezos dan mengoordinasikan kesepakatan tersebut melalui Sally Donnelly, seorang pelobi yang sebelumnya bekerja untuk Amazon. Pada November tahun 2019, ketika kontrak malah diberikan kepada Microsoft, Amazon mengajukan gugatan dengan tuduhan bahwa proses penawaran itu bias. Pada tanggal 6 Juli tahun 2021, Pentagon membatalkan kontrak JEDI dengan Microsoft, dengan alasan bahwa, karena persyaratan yang berkembang, peningkatan percakapan cloud, dan kemajuan industri, kontrak cloud JEDI tidak lagi memenuhi kebutuhannya. Terlepas dari dukungan Bezos untuk kebijakan perbatasan terbuka terhadap imigran, Amazon telah secara aktif memasarkan perangkat lunak pengenalan wajah ke imigrasi dan penegakan bea cukai, ICE, AS. Pada tahun 2019, Komite Aksi Politik yang terkait dengan Bezos menghabiskan lebih dari $1 juta dalam upaya yang gagal untuk mengalahkan tawaran pemilihan kembali anggota Dewan Kota Seattle dan aktivis Kshama Sawant. Pada tanggal 22 November tahun 2021, Jeff Bezos mendonasikan $100 juta kepada Yayasan Obama untuk membantu memperluas cakupan program yang menjangkau para pemimpin baru, dan meminta alun-alun pusat kepresidenan Obama dinamai menurut nama John Lewis. Pada Maret tahun 2018, Bezos bertemu di Seattle dengan Mohammed bin Salman, putra mahkota dan penguasa de facto Arab Saudi, untuk membahas peluang investasi Saudi Vision 2030. Pada Maret tahun 2019, konsultan keamanan Bezos menuduh pemerintah Saudi meretas telepon Bezos. Menurut BBC, staf keamanan utama Bezos, Gavin De Becker, menghubungkan peretasan itu dengan liputan Washington Post tentang pembunuhan penulis Saudi Jamal Khashoggi di konsulat Saudi di Istanbul. Seorang jurnalis dan pembangkang Saudi dipekerjakan sebagai penulis di Washington Post, milik Bezos. Khashoggi dibunuh pada akhir 2018, di konsulat Saudi Turki karena sikap kritis dan jurnalismenya terhadap pemerintah Saudi dan pemimpinnya. Pada Januari tahun 2020,
The Guardian melaporkan bahwa peretasan dimulai sebelum pembunuhan tetapi setelah Khashoggi menulis secara kritis tentang putra mahkota di Washington Post. Analisis forensik ponsel Bezos yang dilakukan oleh firma penasehat FTI Consulting, menyimpulkan, sangat mungkin, bahwa peretasan dilakukan menggunakan file berbahaya yang disembunyikan dalam video yang dikirim dalam pesan WhatsApp ke Bezos dari akun pribadi putra mahkota pada tanggal 1 Mei 2018. Arab Saudi membantah klaim tersebut. Bezos mendanai pengambilan suku cadang mesin F-1 ini dari dasar Samudra Atlantik pada 2015, dan akhirnya menyumbangkannya ke Museum Penerbangan Seattle. Mereka berasal dari Apollo 16, atas, dan Apollo 12, bawah. Bezos menyumbang ke Pusat Penelitian Kanker Fred Hutchinson beberapa kali antara tahun 2009 dan 2017, 283, pada 2013, dia menjanjikan $500.000 kepada World Trader, organisasi nirlaba yang didirikan oleh mantan karyawan Amazon. Pada September tahun 2018, Business Insider melaporkan bahwa Bezos adalah satu-satunya dari 5 miliarder teratas di dunia yang belum menandatangani Giving Pledge, sebuah inisiatif yang dibuat oleh Bill Gates dan Warren Buffett yang mendorong orang kaya untuk memberikan sebagian besar kekayaan mereka. Pada bulan yang sama, Janet Camarena, Direktur Inisiatif Transparansi di Foundation Center, dikutip oleh CNBC memiliki pertanyaan tentang dana hari 1 Bezos yang baru, termasuk struktur dana dan bagaimana tepatnya dana itu akan didanai. Pada Mei tahun 2017, Bezos memberikan $1 juta kepada Reporter Committee for Freedom of the Press, yang menyediakan layanan hukum pro bono untuk jurnalis Amerika. Pada tanggal 15 Juni tahun 2017. Dia memposting pesan di Twitter meminta ide untuk filantropi. Saya sedang memikirkan strategi filantropi yang berlawanan dengan cara saya menghabiskan sebagian besar waktu saya bekerja dalam jangka panjang. Pada saat posting, pengeluaran seumur hidup Bezos untuk tujuan amal diperkirakan mencapai $100 juta. Berbagai kolumnis opini menanggapi dengan meminta Bezos membayar upah lebih tinggi kepada pekerja gudang Amazon. Setahun kemudian pada bulan Juni, dia men-tweet bahwa dia akan mengumumkan 2 fokus filantropis pada akhir musim panas 2018. Bezos mengumumkan pada bulan September tahun 2018 bahwa dia akan memberikan dana sekitar $2 miliar untuk menangani tunawisma Amerika dan membangun jaringan nirlaba prasekolah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sebagai bagian dari pengumuman ini, dia berkomitmen untuk mendirikan Dana Keluarga Hari 1 untuk membiayai tempat penampungan malam dan pusat penitipan anak untuk keluarga tunawisma, dan Dana Akademi Hari 1 untuk pendidikan anak usia dini. Pada Januari tahun 2018, Bezos memberikan donasi sebesar $33 juta kepada TEDREAM, US, dana beasiswa perguruan tinggi untuk imigran tidak berdokumen yang dibawa ke Amerika Serikat sebagai anak di bawah umur. Pada Juni tahun 2018, Bezos menyumbang ke Breakthrough Energy Ventures, dana filantropis swasta yang didirikan oleh Bill Gates yang bertujuan mempromosikan energi bebas emisi. Pada September tahun 2018, Bezos mendonasikan $10 juta kepada With Honor, sebuah organisasi non-partisan yang bekerja untuk meningkatkan jumlah veteran dalam jabatan politik. Pada Februari tahun 2020, Bezos menjanjikan $10 miliar untuk memerangi perubahan iklim melalui Bezos Earth Fund. Belakangan tahun itu, pada bulan November, Bezos mengumumkan donasi $791 juta kepada kelompok-kelompok terkenal yang mapan, dengan $100 juta masing-masing akan disalurkan ke Dana Pertahanan Lingkungan, Dewan Pertahanan Sumber Daya Alam, Konservasi Alam, Institut Sumber Daya Dunia, dan Dana Margasatwa Dunia. Dan sisanya ke 11 kelompok lainnya. Pada April tahun 2020, di awal pandemi COVID-19, Bezos mendonasikan $100 juta ke Bank Makanan melalui Feeding America. Pada November tahun 2021, Bezos berjanji untuk mendonasikan $2 miliar untuk merestrukturisasi sistem pangan dan konservasi alam pada Konferensi Perubahan Iklim PBB 2021. Akademi Bezos adalah sekelompok prasekolah gratis untuk siswa dari keluarga berpenghasilan rendah, yang dibuat oleh Bezos, dan beroperasi dengan cara yang mirip dengan metode Montessori. Pada November tahun 2022,
Bezos memberikan penghargaan keberanian dan kesopanan senilai $100 juta kepada penyanyi Dolly Parton sebagai pengakuan atas kegiatan amalnya yang berfokus pada peningkatan literasi anak-anak di seluruh dunia. Pada tanggal 22 November tahun 2022, Jeff Bezos menghadiahkan $123 juta kepada organisasi yang terlibat dalam relokasi keluarga tunawisma ke perumahan permanen. Hibah dana keluarga hari 1, yang jumlahnya bervariasi dalam hal moneter, akan dikirim ke 40 organisasi di seluruh negeri.